Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Kirani dengan NPM 201506166 akan menjelaskan tentang sistem operasi demi pemenuhan tugas mata kuliah sistem operasi. Baiklah, pertama, poin-poin yang akan dibahas pada materi ini yaitu pengertian sistem operasi, fungsi sistem operasi, sejarah sistem operasi, tipe-tipe sistem operasi, dan contoh-contoh sistem operasi. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Menurut Wikipedia, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Apa sih fungsi dari sistem operasi itu? Sebagai suatu perangkat lunak dalam komputer, sistem operasi memiliki beberapa fungsi penting dan tanpa adanya sistem operasi, maka komputer tidak dapat menjalankan program dan fungsinya. Beberapa fungsi utama dari sistem operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. Lalu yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan berbagai perangkat keras lainnya. Dan juga untuk mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Lalu yang ketiga, sebagai wadah program atau aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan. Akan tetapi, sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi yang tidak dapat berfungsi tanpa adanya sistem operasi tersebut. Lalu untuk yang keempat, menyajikan tampilan. Sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus, menampilkannya pada monitor layar komputer, atau menerjemahkan bahasa program yang berasal dari CPU. Kemudian menampilkannya dalam bentuk teks, grafis, dan tampilan lainnya yang mudah dimengerti. Lalu untuk yang kelima, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasikan segala hal dalam komputer, terutama menyusun program yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Lalu yang keenam, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang keenam, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya dalam hal mengatur waktu berfungsinya CPU, pemanggilan data yang tersimpan dalam memori hard disk, ataupun mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi dalam terminal. Lalu yang ketujuh, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Sistem operasi memungkinkan user yang memiliki hak untuk mengakses komputer menjalankan suatu program, dan mengendalikan siapa saja yang bisa mengakses program tersebut atau yang dikenal sebagai fungsi gatekeeper. Lalu selanjutnya, sejarah dari sistem operasi. Sejarah sistem operasi dibagi menjadi 4 generasi, yaitu yang pertama, sistem operasi generasi pertama, yang terbagi pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal pengembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Untuk ciri-ciri dari generasi sudah pada tahun 1945-an, yaitu ciri-cirinya non-sistem operasi. Lalu untuk generasi kedua pada tahun 1955 sampai dengan 1965, yaitu sistem operasi generasi kedua memperkenalkan BPS atau Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam suatu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Untuk pada tahun ini, ciri-cirinya yaitu ada Batch Processing System itu. Lalu untuk generasi berikutnya yaitu generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak device sekaligus. Nah, pada tahun ini, ciri-ciri dari sistem operasinya yaitu multi-user dan multi-programming.
Untuk generasi keempat ke generasi terakhir dimulai pada tahun 1980-an sampai dengan pasca 1980-an. Sekarang ini sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer, di mana user menyadari keberadaan komputer yang saling berhubung satu dengan yang lain. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri yaitu dengan adanya graphical user interface. Tipe-tipe sistem operasi ada 7, yaitu yang pertama sistem single and multitasking, yaitu yang hanya bisa menjalankan satu program pada satu waktu, sementara sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program berjalan dalam konkurensi. Lalu yang kedua, single and multi-user. Sistem operasi single user tidak memiliki fasilitas untuk membedakan pengguna, namun memungkinkan beberapa program berjalan bersamaan. Yang ketiga, distributed. Sistem operasi distributed mengelola sekelompok komputer yang berbeda dan menjadikannya komputer tunggal. Yang keempat, templated. Dalam konteks OS, distribusi dan komputasi awan, template mengacu pada pembuatan gambar mesin virtual tunggal sebagai sistem operasi tamu, lalu menyimpannya sebagai alat untuk menjalankan beberapa fungsi virtual. Lalu yang kelima ada embedded. Sistem operasi yang disematkan dirancang untuk digunakan pada sistem komputer terkadang. Lalu yang keenam ada sistem real time. Sistem operasi real time adalah sistem operasi yang menjamin untuk memproses kejadian atau data pada saat tertentu. Lalu yang terakhir, sistem operasi library atau perpustakaan adalah sistem operasi yang menyediakan sistem operasi khas seperti jaringan disediakan dalam bentuk perpustakaan dan disusun dengan kode aplikasi dan konfigurasi untuk membuat sebuah kernel yang unik. Lalu beberapa contoh-contoh dari sistem operasi yang kita kenal dan sering dipakai sampai saat ini, yaitu yang pertama ada sistem operasi MS-DOS, yaitu sistem operasi yang menjadi cikal bakal dari Microsoft Windows yang kita kenal hingga saat ini. MS-DOS sendiri sistem operasi biasa dipakai oleh komputer IBM PC atau yang kompatibel dengan perangkat serupa. Sistem operasi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1981 oleh Bill Gates dan Paul Allen. Lalu yang kedua ada Windows atau Microsoft Windows adalah sistem operasi yang cukup populer dan merajai perangkat lunak komputer yang ada di seluruh dunia. Windows sendiri adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang berbasis pada pengguna grafik antarmuka atau graphical user interface. Lalu yang ketiga ada Unix. Unix adalah sistem operasi yang dikembangkan pada tahun 1965 dengan proyek awal yang disebut Multiplexed Information and Computing Service atau MULTIX. Pada tahun 1973, sistem operasi Unix di-rework menggunakan bahasa pemrograman C oleh Dennis Ritchie. Lalu selanjutnya ada sistem operasi Linux, yaitu merupakan pengembangan dari sistem operasi Unix yang lebih lengkap. Linux sendiri bersifat open source, di mana user bisa bebas mengembangkan atau mengadakan program dengan lisensi resmi dari GNU atau GNU Not Unix. Sistem operasi Linux pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds, mahasiswa di Finlandia pada tahun 1991. Linux biasa digunakan untuk jaringan komputer, pengembangan software, dan aktivitas komputer lainnya. Lalu ada sistem macOS atau Macintosh Operating System, merupakan sistem operasi pertama berbasis GUI yang dirilis Apple Computer pada tahun 1984. Apple sendiri merupakan perusahaan perangkat komputer yang memiliki teknologi sangat maju dan eksklusif pada masanya. Lalu yang keenam ada Chrome OS atau Chrome Operation System adalah salah satu sistem operasi yang terbilang baru. Chrome OS dirilis pada tahun 2010 yang digunakan oleh Google Inc. Sistem operasi Chrome OS lebih berbasis Linux. Chrome OS bekerja secara khusus mengandalkan aplikasi web